Halo guys, selamat datang di konten saya. Kembali lagi di SK teman-teman, seputar komputer. Asik. Kali ini saya akan membahas komponen-komponen yang ada di komputer. Itu yang akan saya bahas. Kalian penasaran? Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui hal itu. Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui hal itu, tapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan saya pribadi. Kita bahas lagi komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Oke guys, langsung aja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang diperlukan di dalam sebuah komponen komputer. Yang pertama, RAM. Ini bentuknya seperti ini persis. Untuk saat ini yang saya ketahui sampai DDR4. Dari DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Banyak sekali brand RAM. Cuman yang saya rekomendasikan ya guys, itu satu piece untuk RAM ya. Oke, next, lanjutnya casing adalah wadah atau rumah dari semua komponen komputer. Nah, untuk casing itu ada yang support USB 3 seperti ini, yang warna biru USB-nya. Dan untuk casing itu ada yang dilengkapi dengan fan, kipas yang seperti ini, ada yang polos, terus ada yang dilengkapi dengan power supply seperti ini. Dan casingnya ada yang tidak, itu beragam sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Hard disk. Untuk sekarang mungkin hard disk ini jarang diunggulkan atau bisa dikatakan hanya sebagai penyimpanan saja. Jarang sekali digunakan untuk sistem, karena untuk sistem yang sekarang dari Windows 10 wajib menggunakan SSD teman-teman. Mungkin nanti di gambar selanjutnya akan ada SSD. Untuk hard disk kebanyakan untuk waktu ini sekarang itu hanya digunakan untuk penyimpanan data-data game, misalkan data-data foto, video dan sebagainya. Itu hanya diuntukkan untuk penyimpanan data saja, tidak untuk dijadikan sistem. Bukan tidak bisa, namun untuk sekarang kurang direkomendasikan menurut saya seperti itu teman-teman. Kita geser lagi gambar selanjutnya. Prosesor heatsink atau fan prosesor ya guys. Ini pendingin ataupun kipas untuk mendinginkan si prosesor ya guys. Jadi tanpa fan ini, tanpa kipas ini, misalkan semua komponen sudah disatukan menjadi rakitan PC, itu bisa digunakan tapi dalam jangka waktu yang sebentar, misal hanya 1-2 menit. Itu tidak disarankan lebih 3-15 menit dan sebagainya. Itu tidak disarankan ya guys, kalau tidak menggunakan prosesor pokoknya fan ini atau kipas ini ya guys, karena akan menimbulkan overheat yang nantinya menimbulkan bisa motherboardnya yang rusak ataupun prosesornya yang rusak. Meskipun terdengar hanya sebuah kipas gitu kan, tapi penting peranannya. Oke, ini juga tidak kalah penting sama gambar yang tadi. Kalau kita tidak ada kabel power seperti ini, misal VGA nya 8GB, RAM nya 32GB, terus SSD nya 1TB misal gitu kan, hard disk nya 4 tera atau 2 tera.
power supply-nya 500 watt atau 750 watt, tapi tidak ada kabel ini, tidak akan nyala bro, saya jamin. Meskipun terlihat sepele ya, ketika ingin pengecekan waktu itu saya ada yang mau servis, gak ada kabel ini, gak bisa. Oke guys, ini juga sama, pokoknya semua komponen yang tidak ada yang tidak penting. Ini dinamakan kabel PGA ya guys, warnanya biru, ada yang merah juga ada. Terus jenis kabelnya ada yang seperti ular hitam, itu pasti kalian tahu. Ini peranannya sangat penting juga. Ini sebagai alur input output dari CPU ke monitor ya guys, penting sangat. Ada ukurannya yang 1,5 meter paling pendek, ada yang 15 meter, ada yang 25 meter dan sebagainya. Ini keyboard dan mouse. Ini harus kopi dulu. Untuk keyboard dan mouse itu mungkin sudah sering kalian dengar ya guys, udah tidak asing lagi. Untuk keyboard dan mouse ini fungsinya untuk ya mengetik. Banyak fungsi-fungsi yang bisa dipakai dari keyboard ini. Kita satu dulu ya, keyboardnya dulu. Untuk menginstal ulang sebuah PC itu bisa dilakukan hanya dengan sebuah keyboard, jadi bisa tidak pakai mouse. Nah, untuk begitupun sebaliknya, untuk mouse juga bisa melakukan penginstalan. Untuk mouse itu kalau nggak salah bisa apa enggak gitu, saya lupa lagi untuk yang ini. Tapi kalau untuk keyboard saja itu sudah bisa melakukan penginstal ulangan sebuah komputer. Misalkan dari Windows 10 ke Windows 10 lagi, cuma diperbarui lagi, itu bisa hanya menggunakan sebuah keyboard. Untuk mouse juga, tapi kalau misalkan untuk mengoperasikan sehari-hari itu kita juga nggak nyaman juga kalau pakai mouse. Next, motherboard ya. Ini namanya motherboard. Ini seri H81. Ini kalau nggak salah Gen 4 ya guys. Jadi semua sumber pembagian fungsi, pembagian tugas dan lain-lain itu semuanya ada di motherboard. Makanya dinamakan motherboard, induk dari semua komponen. Dari power supply dia masuk ke sini ke motherboard, lalu dibagikan ke semua komponen yang ada. Ketika power supply-nya, nanti untuk pembahasan power supply nanti saja karena belum gambarnya. Nah, monitor. Untuk monitor juga sangat penting, karena kalau tidak ada monitor, apa yang mau kita lihat? CPU kita lihat gak bisa. Ini juga salah satu komponen yang teramat penting yang dinamakan monitor ya guys. Nah, ini prosesor yang tadi kita singgung sedikit di kipas ya, di heatsink. Nah, itu yang kipas tadi itu untuk mendinginkan ini, prosesor namanya, ataupun proci, ada yang juga seperti itu sebutannya. Nah, ini penting peranannya sangat besar ya, karena sumber energi listrik yang pertama dari sini yang dibagikan yang dimasukkan ke motherboard lalu dibagikan yang lain-lain, ini harus di atas kapasitas yang biasa, jadi harus disesuaikan sama spesifikasinya komputernya. Jadi spesifikasi komputernya itu si power supply-nya harus sesuai sama spesifikasinya. Dikasih pabeli. Ya pokoknya begitulah. Jadi power supply-nya kudu ngimbangi kan spesifikasi komputer anu dirakit kurang. Terus SSD sama halnya seperti penyimpanan, namun kecepatannya 5 kali lebih cepat daripada hard disk ya. Teman-teman, di sini ada speed up to 5550 Mbps per second. Terus yang bawahnya Fury T 400, jadi penurunan
speednya, penurunan speednya ketika masih stabil normal, nggak panas, misalkan nggak tergantung udara kita di sini. Misalkan tempat saya lumayan agak dingin, jadi penurunannya dari 550 ke 470 menurut saya lumayan, nggak terlalu parah gitu, masih bisa dipakai. Nah untuk yang sekarang itu PGA itu untuk performa video grafik kita ya. Jadi untuk yang suka game, terus desain, terus audio recording misal, itu harus menggunakan PGA tambahan, kecuali dari AMD ya teman-teman. Kalau AMD kadang-kadang seperti sekarang Ryzen itu PGA-nya juga udah lumayan mumpuni untuk audio standar ya, editing standar itu udah mumpuni, tidak harus menggunakan PGA tambahan. Tapi RAM-nya harus agak lumayan gede, misal minimal 8 lah, minimal 8. Itu juga sebenarnya terlalu kecil untuk AMD karena PGA-nya diambil dari RAM hitungannya, minimal 16 lah, 8 sama 8 gitu. Potong PGA misal 2 GB, jadi masih space. Seperti itu teman-teman untuk PGA. Nah itu semua komponen yang dibutuhkan untuk kita merakit sebuah komputer teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin merakit sebuah komputer, itu harus ada ke-12 komponen ini: casing, motherboard, prosesor, heatsink, hard disk, kabel power untuk power supply, kabel PGA untuk dari CPU ke monitor, terus keyboard mouse, monitor, power supply, PGA itu tambahan, bisa digunakan bisa tidak. Untuk SSD juga sama, bisa menggunakan hard disk saja ataupun SSD saja, itu bisa, tinggal sesuka hati kalian saja. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun saya menyadari sudah banyak orang yang tahu akan hal ini, tapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan ya guys. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.